Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kelompok persekutuan keluarga. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan untuk belajar firman Tuhan di ibadah kelompok persekutuan keluarga GIA Condrokusumo Semarang pada hari ini. Kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan melalui media ini. Tuhan tolong kami sekalian agar firman Tuhan boleh dapat disampaikan dengan baik, dimengerti dengan jelas, dan dapat diaplikasi dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami bertumbuh menjadi murid Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Engkau menolong setiap perangkat yang kami gunakan, handphone, laptop, bahkan jaringan internet yang akan kami gunakan sebagai sarana dalam peribadatan di saat sore hari ini. Engkau tolong supaya semuanya boleh dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala, halangan apapun yang bisa membuat firman Tuhan tidak dapat diterima dengan baik. Jam-jam ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa atasnya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada stigma yang selama ini muncul dan menjadi alasan utama sehingga seseorang menolak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biasanya orang-orang yang menolak untuk melayani pekerjaan Tuhan itu mereka menganggap bahwa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang hanya menambahi beban hidupnya, sehingga dia menolak untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terkait hal ini, banyak sering kita mendengar argumentasi-argumentasi yang dimunculkan, dan ini dijadikan sebagai alasan untuk menguatkan pernyataan mereka dalam menolak pelayanan pekerjaan Tuhan. Misalkan ada orang yang merasa bahwa dirinya itu tidak punya talenta apa-apa. Dia tidak bisa main musik, dia tidak bisa jadi singer, dia tidak bisa jadi WL, atau mungkin dia tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, sehingga dia memilih untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan apapun yang diminta oleh gereja maupun hamba-hamba Tuhan. Alasan lain, persoalan waktu, mungkin karena sibuk di sekolah, sibuk belajar, bahkan sibuk bekerja. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa orang tidak mau melayani Tuhan. Lebih mementingkan studi, lebih mementingkan untuk memakai waktu yang ada untuk bekerja, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk menghidupi kehidupannya, bahkan keluarga atau orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan dia. Bahkan ada alasan yang paling umum adalah masalah finansial. Mungkin dia tahu bahwa tempat di mana dia melayani tidak bisa dapat mendukung dia secara finansial, sehingga dia menolak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya beberapa waktu mengikuti fellowship oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini dalam bidang praise and worship. Dan saya kemudian mendengar begitu ada banyak aturan-aturan yang disampaikan sebagai syarat-syarat utama agar seseorang itu bisa dapat
terlibat dalam pelayanan, khususnya pelayanan mimbar, praise and worship. Misalkan dia harus mengikuti ibadah-ibadah tertentu di gereja ini. Misalnya harus ikut persekutuan doa malam di setiap hari Selasa. Yang wanita harus ikut persekutuan wanita. Yang pria harus ikut persekutuan pria. Yang pemuda harus ikut ibadah kaum muda, kaum remaja. Atau ibadah umum harus ikut minimal dalam 1 bulan itu 2 atau 3 kali. Belum lagi aturan mengenai busana, berpakaian, berpenampilan ya. Baju harus kemeja, ya celana harus kain hitam, sepatu harus pantofel dan lain sebagainya, harus datang tepat waktu, harus ikut doa persiapan dan lain sebagainya. Ada banyak macam aturan yang saat itu saya dengar, dan kemudian saya mendengar bahwa ada keluhan bahwa ada jemaat-jemaat tertentu, ada orang-orang tertentu yang memilih untuk tidak mau terlibat aktif dalam pelayanan di gereja karena mungkin merasa tidak nyaman dengan aturan-aturan itu. Nah, itu adalah fakta-fakta di mana fakta-fakta itu menjadikan alasan bagi seseorang untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan berbagai aturan itu, dengan berbagai situasi seperti itu, dia merasa bahwa pelayanan itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Pelayanan itu adalah sebuah pekerjaan yang hanya menambahi hidupnya, beban di hidupnya, bahkan hanya bikin susah hidupnya. Dia seperti diatur sedemikian rupa sehingga dia harus tunduk pada aturan-aturan gereja, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga yang ada dalam pikirannya adalah pelayanan itu berat dan pelayanan itu adalah hal yang bikin hidupnya jadi susah. Nah, saya juga dulu sebelum memutuskan untuk masuk kepada sekolah teologi, saya juga melihat hal yang sama. Saya juga memiliki pandangan yang sama seperti yang sudah saya sebutkan alasan-alasan tadi. Kenapa saya bisa berpikir demikian? Karena waktu saya berada di kampung halaman saya di Nusa Tenggara Timur, saya melihat bahwa pekerjaan sebagai seorang hamba Tuhan itu sangat-sangat melelahkan dan sangat menyusahkan hidup. Pertama, sudah tidak dikasih gaji oleh pihak gereja. Dan karenanya hamba Tuhan atau pendeta di sana harus berjuang sendiri menafkahi hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Mungkin pergi ke sawah, ke ladang, dan lain sebagainya. Sehingga yang saya lihat itu adalah kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan itu sungguh-sungguh sangat susah. Dan tidak bisa ada sesuatu hal yang diharapkan baik dari kehidupan seorang hamba Tuhan dalam hal kehidupan secara ekonomi seperti begitu. Namun satu hal yang ingin saya mau katakan bahwa setelah saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan dan masuk sekolah teologi, saya pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang paling indah, bahkan yang sangat membahagiakan dalam kehidupan saya. Saya mulai melihat bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak seburuk yang saya kira dulu sebelum saya masuk di sekolah teologi. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa pekerjaan yang paling indah, termulia, dan membahagiakan dalam hidup ini adalah melayani Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan sore hari ini, saya ingin menyampaikan perenungan firman Tuhan dengan tema bahagianya melayani pekerjaan Tuhan. Bahagianya melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita buka dari Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20.
Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat memahami teks yang baru saja kita baca ini, maka kita perlu memperhatikan konteks sebelumnya dari ayat ini. Dan konteks ayat ini bisa kita mulai dari pasal 10 ayat 1 sampai 16. Nah, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 1, di situ dikatakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus hendak pergi untuk mengunjungi beberapa daerah, dan dalam perkunjungannya itu dia akan melayani dan memberitakan Injil di daerah-daerah yang akan dia kunjungi itu. Namun sebelum Tuhan Yesus mengunjungi daerah-daerah itu, dia kemudian menunjuk dan mengutus 70 murid untuk mendahului dia pergi ke daerah-daerah tersebut. Dan dalam pengutusan itu Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua supaya mereka bisa memberitakan kepada orang-orang di daerah-daerah yang akan dikunjungi itu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu kita bisa baca dalam pasal 10 ayat 11. Nah, dalam pasal 10 ayat 1 sampai 16 itu kita juga bisa melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus mengutus mereka pergi, Tuhan Yesus mengungkapkan sejumlah hal yang akan menjadi tantangan yang akan mereka hadapi ketika mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut. Namun semua tantangan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dari ayat 1 sampai 16 itu, itulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh ke-70 murid itu guna suksesnya pelayanan mereka di daerah-daerah tersebut. Nah, perikop yang kita baca ini mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20 ini merupakan lanjutan dari bagian itu. Di mana dalam bagian ini, dalam ayat yang ke-17 sampai ayat 20 ini, mereka murid-murid ke-70 murid ini diceritakan bahwa mereka telah selesai melakukan perkunjungan dan pelayanan ke daerah-daerah tersebut, dan sekarang mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan Yesus, mereka memberikan semacam kesaksian tentang bagaimana pengalaman mereka dalam melayani di daerah-daerah yang dikunjungi oleh mereka tersebut. Nah, menarik bahwa kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Nah, berarti di sini kita bisa melihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh ke-70 murid itu nampaknya membuahkan hasil yang baik dan positif. Sehingga hal itu membuat mereka sangat gembira, dan itu diungkapkan dalam ayat yang ke-17 ini. Padahal kalau kita mau melihat di konteks sebelumnya, kita kalau memperhatikan dimulai dari ayat-ayat perikop sebelumnya itu, di situ Tuhan Yesus sebelum mengutus mereka, Tuhan Yesus sudah memperingatkan mereka bahwa ada banyak tantangan yang akan mereka hadapi dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Misalnya dalam ayat yang
3 di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak-anak domba di tengah-tengah serigala." Jadi dalam pelayanan mereka akan menghadapi situasi di mana mereka akan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kalau di situ dikatakan seperti anak domba di tengah-tengah serigala, berarti tantangan yang mereka hadapi itu cukup sangat berat. Karena itu pasti berkaitan dengan nyawa mereka. Kemudian di ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan." Jangan membawa pundi-pundi, bekal, kasut. Berarti secara materi mereka tidak membawa bekal apa-apa. Mereka kekurangan dalam hal materi, tidak mendapat dukungan secara materi atau finansial dalam melakukan pelayanan tersebut. Juga di ayat yang ke-6 Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Kemudian di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah," dan seterusnya. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, berarti tantangan lain yang mereka hadapi adalah penolakan. Ada kemungkinan mereka ditolak oleh orang-orang yang mereka kunjungi pada waktu itu. Tapi di ayat yang ke-17, Lukas mencatat bahwa kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Ini berarti bahwa walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan yang harus mereka hadapi, tetapi ketika Lukas mencatat bahwa mereka kembali dengan gembira, nampaknya di sini kita bisa melihat bahwa tantangan-tantangan itu mereka hadapi dengan baik, dengan mulus. Mereka dalam melayani tampaknya membuahkan hasil yang baik dan positif, sehingga Lukas mencatat bahwa mereka kembali dengan gembira. Nah, ini berarti bahwa sebenarnya melayani pekerjaan Tuhan itu bukanlah sebuah pekerjaan yang berat atau menyusahkan diri atau menambah beban kehidupan. Tetapi melayani Tuhan justru adalah pekerjaan yang membuat orang itu bahagia atau gembira. Bahwa memang ada tantangan yang berat yang sedang menanti. Tapi kalau tantangan itu diterima dan dijalani dengan penuh sukacita, maka kita akan merasakan kebahagiaan dan membuahkan hasil yang baik dari pelayanan-pelayanan kita itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita seharusnya memiliki stigma yang demikian, yang sama seperti murid-murid mereka katakan, bahwa pelayanan itu bukan merupakan sebuah beban, bukan sebuah pekerjaan yang menyusahkan, bukanlah sebuah pekerjaan yang berat, tetapi pelayanan adalah pekerjaan yang membahagiakan, bahkan menggembirakan. Saat kita diberikan tugas dan tanggung jawab apapun untuk melayani dalam bidang apapun, terimalah dengan sukacita dan lakukanlah dengan sukacita. Nah, lalu apa saja alasan-alasan mengapa melayani pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan? Ada 3 alasan mengapa melayani pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan. Alasan yang pertama adalah karena ada penyertaan ilahi. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17 di situ, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu." Nah, setelah ke-70 murid itu selesai melaksanakan tugas yang dibebankan oleh mereka, dibebankan kepada mereka oleh Tuhan Yesus, mereka kemudian kembali kepada Tuhan Yesus dengan perasaan yang penuh kegembiraan.
sambil mereka menceritakan kepada Tuhan Yesus tentang pengalaman-pengalaman rohani yang mereka alami ketika melayani pekerjaan Tuhan. Nah, salah satu dari sekian banyaknya pengalaman yang mereka dapatkan dalam melaksanakan tugas tersebut dan mereka ceritakan itu dalam ayat yang ke-17 di sini, bahwa mereka harus berhadapan dengan setan-setan. Namun di sini kita bisa melihat bahwa setan-setan yang dihadapi oleh murid-murid itu takluk kepada mereka. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa setan-setan itu bisa takluk kepada mereka? Kata takluk dalam ayat ini sebenarnya kalau dalam bahasa asli itu bentuknya pasif. Bentuk kata kerjanya itu kata kerja pasif. Jadi sebenarnya itu terjemahannya itu adalah setan-setan ditaklukkan kepada kami. Jadi ada kuasa yang membuat sehingga setan-setan takluk kepada mereka. Alkitab tidak mencatat bahwa murid-murid yang menaklukkan setan-setan itu. Karena kata kerja yang dipakai untuk kata takluk ini bentuknya adalah pasif. Kalau mereka yang menaklukkan setan-setan itu berarti apa? Seharusnya di sini diterjemahkan kami menaklukkan. Tapi karena teks asli memakai kata kerja pasif, berarti ini ditaklukkan. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa murid-murid yang membuat sampai setan-setan ini takluk kepada mereka. Lalu pertanyaannya, kuasa siapa yang membuat setan-setan ini pada akhirnya takluk kepada murid-murid atau ditaklukkan kepada murid-murid? Nah, di sini dipakai kata demi namamu. Klausa terakhir itu perhatikan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa asli ini seharusnya diterjemahkan kata di dalam. Jadi seharusnya terjemahan yang tepat adalah setan-setan ditaklukkan kepada kami di dalam namamu. Atau kalau kita merubah katanya kalimatnya menjadi kalimat negatif, maka terjemahan yang tepat adalah di dalam namamu setan-setan ditaklukkan kepada kami. Di dalam namamu, di dalam nama siapa? Mu di sini tentu menunjuk pada Tuhan Yesus, karena pada waktu itu murid-murid sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Berarti bahwa yang membuat setan-setan takluk kepada murid-murid adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa harus dengan nama Tuhan Yesus Kristus? Tentu setan itu bukan tandingan manusia ya, karena setan itu dia ex malaikat. Jadi lawan yang sepadan yang mungkin cocok untuk setan itu adalah sesama malaikat. Tentu murid-murid itu sebagai manusia biasa, ya setan punya kuasa, tapi mungkin mereka setan punya kuasa tapi mereka bukan maha kuasa. Ya, setan punya kuasa tapi mereka bukan maha kuasa. Nah, murid-murid tentu sebagai manusia biasa tentu tidak bisa menaklukkan setan-setan. Maka mereka butuh kuasa di luar kuasa mereka untuk dapat menaklukkan setan-setan. Dan kuasa itu adalah kuasa nama Yesus yang menyertai mereka dalam pelayanan. Tanpa penyertaan Tuhan Yesus lewat kuasa di dalam nama Yesus, tentu setan-setan tidak dapat takluk kepada murid-murid. Tapi ketika mereka melakukan pelayanan, mereka pergi sesuai arahan dari Tuhan Yesus untuk pergi melayani, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam namanya yang menyertai mereka, sehingga setan-setan itu bisa takluk kepada murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara
sekalian yang saya kasih, kita harus sadar akan hal ini. Dan seharusnya inilah yang menjadi kebanggaan atau kebahagiaan kita. Bahwa sebenarnya dalam menjalankan tugas pelayanan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan tidak melepaskan kita. Tuhan tidak membiarkan kita melayani seorang diri. Tuhan tidak membiarkan kita melakukan pekerjaan Tuhan seorang diri. Dia sertai kita. Dengan apa? Dengan kuasa-Nya. Dia sertai kita, Dia menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya tidak usah menganggap bahwa pelayanan itu adalah sebuah beban. Atau mungkin kita tidak usah menganggap bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita tidak punya talenta, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya bakat dan lain sebagainya. Tidak usah berpikiran seperti demikian. Seharusnya kita menerima tugas tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak melayani sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang menyertai kita. Kita tidak melayani sendiri, tetapi ada kuasa Allah yang menyertai kita. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya, dan Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi, alasan pertama mengapa kita harus menganggap pelayanan adalah sebuah kebahagiaan. Yang pertama, karena ada penyertaan ilahi. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menganggap bahwa pelayanan adalah sebuah kebahagiaan, karena ada pemberian otoritas dan energi ilahi. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada murid-murid, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata kebahagiaan dalam melayani tidak hanya berasal dari keyakinan bahwa ada penyertaan Tuhan yang membuat keberhasilan dalam pelayanan kita, tetapi juga keyakinan bahwa Tuhan memberikan kita otoritas dan energi ilahi. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang Dia punya. Tuhan memperlengkapi murid-murid dengan kuasa yang memungkinkan murid-murid melakukan berbagai hal yang bagi manusia nampaknya mustahil. Tetapi karena Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa, maka mereka dapat melakukan pelayanan yang dapat menembus segala kemustahilan. Nah, kalau di ayat yang ke-19 ini kita melihat kata kuasa muncul 2 kali. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, itu pertama. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Berarti ada 2 kali pengulangan kata kuasa. Dan kalau kita melihat dalam teks asli bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani, kata kuasa ini meskipun diulang sebanyak 2 kali, tetapi menggunakan kata yang berbeda dalam bahasa Yunani. Kata yang pertama, kata kuasa yang pertama, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Nah, kata kuasa itu dipakai kata dalam bahasa Yunani yaitu exousian. Exousian. Exousian itu sama dengan kekuasaan atau otoritas. Karisma lah seperti itu. Otoritas. Jadi Tuhan memberikan otoritas dan kekuasaan ilahi. Untuk apa? Untuk berkuasa atas ular dan kalajengking. Ada otoritas ilahi, ada kekuasaan, ada otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, dan itu diberikan kepada murid-murid pada waktu itu. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang berkuasa atas ular dan kalajengking. Tetapi kata kuasa yang kedua
dipakai kata dunamin. Ya, dunamin ini memiliki arti kekuatan secara fisik ya. Jadi ini bisa energi, ini bisa apa? Kekuatan gitu. Tenaga seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam melayani Tuhan, Tuhan memperlengkapi murid-murid dengan otoritas dan energi kekuatan ilahi. Sehingga apa? Mereka bisa dapat melakukan hal-hal yang bagi manusia mustahil. Ungkapan terakhir itu dikatakan tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tapi dalam bahasa Yunani ini lebih jelas karena seharusnya itu diterjemahkan mustahil membahayakan kamu. Jadi otoritas dan energi yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid itu membuat segala tantangan-tantangan yang mereka hadapi itu mustahil membahayakan murid-murid. Bukankah ini adalah sebuah kebahagiaan yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan? Tuhan memperlengkapi kita dengan otoritas. Tuhan memperlengkapi kita dengan kekuasaan. Tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan tenaga, dengan energi, dengan kekuatan ilahi. Sehingga hal-hal yang membahayakan dalam pelayanan itu mustahil membahayakan kita. Ini adalah fakta yang seharusnya menjadi kebahagiaan bagi kita. Dengan melihat fakta ini, kita seharusnya tidak perlu merasa bahwa pelayanan itu adalah sebuah beban dan persoalan yang berat bagi kita. Melalui ayat ini kita diajarkan untuk melihat bahwa pelayanan itu adalah sebuah kebahagiaan dan kegembiraan. Kenapa? Karena dalam melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita. Kita yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Kita yang kekurangan talenta, pengetahuan, pengalaman diperlengkapi oleh Tuhan. Baik itu dengan kekuasaan, dengan otoritas yang dia miliki. Bahkan dengan tenaga, energi, kekuatan yang dia miliki. Dan otoritas, energi, tenaga yang dia miliki itu dan diberikan kepada kita, itulah yang membuat kita sehingga kita mampu melaksanakan berbagai tugas-tugas, tanggung jawab dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ini adalah alasan kedua kenapa kita harus menganggap bahwa pelayanan itu bukanlah sebuah beban, bukanlah sebuah pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang menyusahkan hidup. Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan otoritas ilahi dan juga dengan energi ilahi. Oleh sebab itu, setiap kali kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, dipercayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, terimalah dengan sukacita. Ada kuasa dari Tuhan, ada otoritas dari Tuhan, ada energi, ada tenaga, ada kekuatan dari Tuhan yang memperlengkapi kita sehingga kita dapat melakukan segala tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kita dengan baik. Pelayanan adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena ada pemberian otoritas dan energi ilahi. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus menganggap bahwa pelayanan adalah sebuah kebahagiaan. Alasan yang ketiga adalah karena ada pemberian upah ilahi. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, dalam ayat ini Tuhan Yesus melarang ke-70 murid untuk bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada mereka. Nah, hal ini penting karena
biasanya kalau setan itu dia takluk kepada seseorang, orang itu akan merasa bangga karena dia berhasil membuat kuasa yang berada di atas dia itu takluk kepada dia. Kalau ada sosok atau kekuatannya yang melampaui kekuatan manusia itu dapat takluk kepada dia, mungkin dia akan merasa dirinya hebat, dia mampu. Dia bangga karena dia bisa mengalahkan setan. Namun di sini Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk merasa bangga dan bersuka cita akan hal tersebut. Karena memang sebenarnya setan-setan itu takluk kepada mereka bukan karena pekerjaan mereka, tapi karena pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus malah mengerahkan murid-murid untuk bersuka cita karena nama mereka ada terdaftar di surga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ingin menekankan kepada murid-murid agar mereka tidak perlu mencari dan mengejar pengakuan dunia terhadap prestasi yang mereka peroleh selama melayani pekerjaan Tuhan di dunia. Bahwa setan-setan takut kepada mereka dan itu menjadi kebanggaan mereka di hadapan dunia. Bukan itulah tujuan yang harus mereka kejar, harus mereka raih dari setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tapi Tuhan Yesus mau mengarahkan mereka untuk memperhatikan bahwa di balik setiap pelayanan-pelayanan yang kalian lakukan, di balik setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, ada upah yang menanti mereka di sorga. Tidak usah persoalkan apa kata dunia tentang diri kita. Tidak usah mempersoalkan bagaimana apa kata dunia terhadap apa yang mungkin kita kerjakan. Atau juga mungkin tidak usah mengharapkan pengakuan dari orang lain terhadap pelayanan yang kita lakukan. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, karena biasanya orang itu kalau sudah melayani dan dia tahu bahwa dirinya tidak mendapatkan apa-apa, tidak diberikan upah oleh dunia dari pelayanan yang dia kerjakan itu, maka dia akan merasa kecewa, putus asa, dan meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi di sini Tuhan mau agar kita mengarahkan pandangan kita bukan pada materi yang ada di dunia, bukan pada upah yang ada di dunia. Dunia boleh tidak menghiraukan kita, dunia boleh tidak memandang kita, dunia boleh masa bodoh dengan kita. Kita sudah pelayanan, banting tulang, menguras pikiran, banyak ide sudah bermunculan, bahkan mungkin oleh karena pelayanan kita, mungkin pelayanan di gereja ini terasa mungkin jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan atas itu kita mengharapkan sesuatu yang diberikan oleh gereja kepada kita sebagai rasa ucapan terima kasih terhadap apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tidak mau kita memiliki pemikiran yang demikian. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita mengerahkan pikiran. Jangan harapkan upah dari dunia. Jangan mengharapkan gaji dari dunia. Karena Tuhan sudah siapkan di mana? Di surga. Arahkanlah pikiran, arahkanlah pandangan, arahkanlah pengharapan kita pada apa yang di surga, bukan pada apa yang di dunia. Kerjakan bagian kita, lakukan pelayanan. Tugas yang diberikan kepada kita, kerjakan sungguh-sungguh. Kalau tidak dikasih apa, mungkin orang kita sudah kerja baik, ya, bukan malah diapresiasi tapi malah dihina, diejek, diolok, di lain sebagainya. Dunia memandang sebelah mata terhadap kita. Tapi melalui perenungan kita pada saat sore hari ini, Tuhan mau ingatkan bahwa Bapa di surga siapkan upah bagi setiap keringat yang kita keluarkan dari setiap pelayanan yang kita kerjakan. Itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kebahagiaan kita bukan karena kita mendapatkan sesuatu dari dunia terhadap apa yang kita lakukan di dunia, pelayanan yang kita lakukan di dunia. Tapi kebahagiaan kita yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati adalah upah yang Tuhan sediakan bagi kita di surga.
Kalau kita bisa memandang seperti demikian, maka kita tidak akan mungkin memandang bahwa pelayanan itu sebagai hal yang menyusahkan, menambah berat beban hidup kita, tetapi adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan kehidupan kita. Biarlah perenungan firman Tuhan hari ini menolong kita agar kita lebih giat dan semangat lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pelayanan sebenarnya bukanlah sebuah pekerjaan yang menambah beban hidup kita, memberatkan hidup kita, atau menyusahkan hidup kita. Tapi sesungguhnya pelayanan adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Satu, karena ada penyertaan ilahi. Kedua, karena ada pemberian otoritas dan energi ilahi. Dan yang ketiga, karena ada upah ilahi yang menanti kita di surga. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kami diajarkan untuk bisa memiliki pemikiran bahwa pelayanan bukanlah sebuah pekerjaan yang menambahi beban hidup kami, menyusahkan hidup kami, dan memberatkan hidup kami. Tapi pelayanan adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai nilainya. Karena ada penyertaan ilahi dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Ada pemberian otoritas dan energi ilahi yang memampukan kami sehingga kami dapat melakukan setiap pelayanan kami dengan baik. Dan ada upah yang menanti kami, yang siap kami terima apabila kami kembali menghadap junjungan kami di surga. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.